Bab 394. Clue ingin bunuh diri. Setelah berhasil meyakinkan Busran, langkah selanjutnya akan menjadi lebih mudah. Cynthia mengemudi mobil dan kembali membawa Kingston ke rumahnya. Setelah memasuki rumah, Kingston segera mengeluarkan jilid kedua klasik medis dan mulai membacanya. Dia membaca dengan sangat serius. Sambil membaca, sambil memahami. Juga memerintah Cynthia untuk menemukan buku catatan dan pena. Dia mencatat hal yang tidak dipahami lalu menyalakan komputer dan mencari maksud dari tulisan zaman kuno tersebut di internet. Sepanjang hari dia berada di rumah Cynthia dan mempelajari jilid kedua klasik medis tersebut. Kingston, beristirahatlah sebentar dan minumlah segelas air hangat ini. Cynthia berjalan mendekat dengan segelas air hangat. Dia mengambil jilid kedua klasik medis dari tangan Kingston dan meletakkannya di samping, lalu berkata dengan ekspresi khawatir, "Kamu sudah membacanya begitu lama, tubuhmu sekarang masih sangat lemah dan tidak boleh terlalu kelelahan." Kingston menggeliatkan badannya. Setelah belajar sepanjang hari, dia juga merasa sedikit lelah. Pikiran dan tubuh lelah, otaknya juga terasa pusing. Dia menerima air hangat dari tangan Cynthia dan tersenyum kepadanya, berkata, "Terima kasih." "Untuk apa berterima kasih? Bukankah ini yang harus kulakukan? Apa yang ingin kamu makan malam nanti? Aku akan memesannya." Cynthia tersenyum lebar, mulutnya hampir tidak bisa tertutup, meskipun dia tahu bahwa waktu dia bersamaan dengan Kingston tidak akan terlalu lama. Namun, tidak tahu mengapa dia sangat senang ketika sedang bersama Kingston. Terserah saja. Kingston tidak terlalu banyak permintaan mengenai makanan, dia tidak pilih-pilih, dia makan apapun yang bisa dimakan. Cynthia duduk dan mendekati Kingston. Tubuhnya sudah hampir menyentuhnya, dia mengeluarkan ponsel dan membuka takeaway lalu memasuki sebuah restoran populer. "Bagaimana dengan seporsi daging sapi goreng? Daging babi cincang dengan paprika hijau. Dan juga ini, tampaknya sangat lezat." Dia berada di sebelah Kingston dan ketika Kingston mencium aroma parfum dari tubuhnya, dia merasa sedikit malu dan menggerakkan tubuhnya sedikit, menjaga jarak darinya, lalu tersenyum dan berkata, "Baik, kamu pesan saja sesuai seleramu." Gerakan Kingston tanpa sadar itu membuat Cynthia merasa sedikit kecewa. Kingston tetap tidak menganggapnya sebagai pacar, mungkin hanyalah seorang teman dekat wanita. Dia dengan cepat memesan banyak lauk. Setelah selesai memesan, dia berkata, "Aku sudah menyiapkan air panas, pergilah mandi terlebih dahulu." Selesai mandi, makanan seharusnya sudah sampai. Kingston mengangguk. Dia berdiri dan berjalan ke kamar mandi. Tidak lama setelah dia masuk, baru saja dia membuka pakaian dan berendam, terdengar suara ketukan pintu. "Perlu menggosok punggung?" Tidak perlu." Kingston menolaknya dengan tergesa-gesa. Dia tidak berani membiarkan Cynthia masuk. Tidak lagi terdengar suara dari luar pintu. Kingston berendam di dalam air panas, menatap langit-langit dan tenggelam dalam pikirannya. Dia sedang memikirkan masalah hubungannya. Satu sisi adalah Clue, seorang wanita yang menyelamatkannya dan menderita 10 tahun kesulitan baginya. Satu sisi adalah wanita yang memperlakukannya dengan tulus, tidak mengharapkan balasan, pengertian, intelektual dan dapat mengurus segalanya dengan baik. Dua buah bayangan terus berputar di dalam benaknya, dia merasa sangat kacau dan tidak tahu bagaimana memilihnya. Semakin memikirkannya, dia semakin bingung. Kemudian dia menghela nafas yang panjang. Dia tidak ingin memikirkan masalah ini untuk sementara waktu. Dia berencana membuat keputusan setelah menyelesaikan pangeran dan raja baru terpilih dalam pemilihan umum. Kingston tertidur di saat berendam. Makanan telah tiba, namun Kingston masih belum keluar. Cynthia pergi mengetuk pintu dan tidak ada yang menjawab setelah beberapa panggilan. Dia mendorong pintu dan berjalan masuk. Melihat Ferdinand tertidur di bak mandi, dia berjalan mendekat, memeriksa suhu air dan airnya sudah hampir menjadi dingin. "Seperti ini juga bisa tertidur, benar-benar pasrah melihatmu, juga tidak takut masuk angin." Dia dengan lembut mendorong Kingston. "Kingston,
bangunlah. Sudah waktunya makan. Kingston terbangun dan wajahnya memerah ketika melihat Cynthia, bertanya, Mi, mengapa kamu masuk? Cynthia mengatupkan mulutnya dan tersenyum, berkata, aku sudah mengetuk pintu, melihatmu tidak menjawab dan khawatir terjadinya sesuatu padamu lalu aku masuk melihat. Aku seorang wanita saja tidak takut, kamu seorang pria masih merasa malu. Lihatlah, wajahmu sudah memerah, apakah masih terlihat seperti dewa perang? Ketika Cynthia mengatakan itu, Kingston semakin merasa malu. Kamu keluarlah dulu, aku ingin memakai pakaian. Oh. Cynthia menjawab lalu melirik sekilas bak mandi, tidak tahu apa yang sedang dia lihat. Setelah melihat sekilas, dia berbalik badan dan keluar. Kingston menghela nafas panjang lega. Kemudian berdiri dan memakai pakaian. Setelah selesai berpakaian, dia berjalan keluar. Makanan semua sudah disajikan. Cynthia memberikan sumpit kepadanya dan Kingston mengambilnya lalu mulai makan. Sebelum selesai makan, ponsel Kingston berdering. Setelah mengeluarkan ponsel dan melihat nomor yang tidak dikenal, dia ragu sebentar dan mengakhiri panggilan. Kenapa? Siapakah itu? Mengapa tidak mengangkatnya? Kingston menggelengkan kepala dan berkata, tidak tertampil ide penelepon, seharusnya adalah promosi iklan. Baru saja mengakhiri panggilan, ponselnya kembali berdering lagi. Merupakan nomor yang sama. Kali ini dia mengangkatnya. Dan terdengar suara yang kuat dari ponsel, Kingston, di manakah kamu, segera datang ke sini. Suara itu sangat dikenali. Merupakan suara ibu Chloe, Jasmine. Kingston mengerutkan keningnya dan bertanya, ada apa? Masih berani bertanya padaku? Ku beritahu, jika anakku terjadi sesuatu, aku tidak akan memaafkanmu. Segera datang ke sini, Chloe mencari mati dan lelah hidup karena kamu. Apa? Ekspresi Kingston berubah dan bertanya dengan gelisah, apa yang terjadi? Chloe ingin melompat dari gedung. Mendengar perkataan itu, Kingston segera berkata, aku segera tiba. Cynthia bertanya, ada apa? Terjadi sesuatu. Kingston dengan ekspresi tak berdaya berkata, Ibu Chloe yang menelponku, dia mengatakan bahwa Chloe ingin melompat dari gedung. Ekspresi Cynthia juga berubah dan berkata dengan terburu-buru, kalau begitu untuk apa masih tercengang, aku akan mengantarmu ke sana. Maaf sudah merepotkanmu. Tidak ada yang merepotkan, nyawa manusia sangat penting. Ayolah. Dia menarik Kingston dan pergi. Setelah keluar dari villa, mereka menuju ke rumah sakit area militer dengan mobil. Di jendela lantai 8 bagian rawat inap rumah sakit area militer. Chloe sedang duduk di jendela. Lantai bawah penuh dengan orang. Di dalam kamar pasien juga ada orang, yang semuanya merupakan anggota keluarga Tang. Pagi hari, Cynthia telah memberitahu keluarga Tang. Setelah anggota keluarga Tang tahu telah terjadinya sesuatu pada Chloe, semua datang menjenguknya. Di dalam kamar pasien, Jasmine terus menangis melihat Chloe yang sedang duduk di jendela dan berkata, Chloe, apa yang sedang kamu lakukan? Turunlah, bolehkah kita bicarakan dengan baik? Kakak, jangan pikirkan yang tidak benar. Semuanya bukanlah masalah besar, turunlah terlebih dahulu. Chloe, tidakkah kamu mendengarkan perkataan kakek juga? Anggota keluarga Tang terus membujuknya. Jangan mendekat. Chloe melihat semua anggota keluarga Tang, jika mendekat lagi, aku akan langsung melompat ke bawah. Dia tidak menginginkanku lagi, Kingston tidak menginginkanku lagi. Dia menangis dengan kuat. Anggota keluarga Tang khawatir Chloe akan kehilangan kendali atas emosinya dan tidak berani mendekat karena takut dia akan melompat ke bawah. Jasmine memerintah semuanya, cepatlah mundur. Dan semuanya mundur ke belakang. Cynthia membawa mobil dengan cepat. Di dalam perjalanan, Kingston sama sekali tidak berbicara. Dia mengabaikan Chloe karena tidak ingin Chloe terluka lagi. Jika dia terus bersama dengan Chloe, pangeran pasti akan menemukan cara untuk melawannya lagi. Selanjutnya dia akan menghadapi pertempuran yang sangat kejam.
Dia ingin membungkus diri sendiri hingga tanpa kelemahan apapun, dia tidak ingin musuh menangkap kelemahannya lagi. Dia juga tidak menyangka, Clue akan bunuh diri karena itu. Bersambung.